Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Bambang Sugiyatno. Saya melanjutkan kisah Joko Tingkir, trik dan intrik menuju tahta Demak dan Pajang. Kisah yang saya tuturkan pada akhir episode 2 ialah Joko Tingkir melanjutkan perjalanan dengan getek menuju Gunung Prawoto. Joko Tingkir bersama Ki Mas Wilo, Ki Mas Nuragil, dan Ki Mas Monco ini mendapat bala bantuan 40 prajurit bawahan Baurekso. Prajurit pilihan yang merupakan kelompok prajurit Majapahit yang masih mengharapkan kembalinya kejayaan Majapahit. Kini ia menaruh harapan pula kepada Joko Tingkir untuk membuka jalan ke arah itu. Ketika hari menjelang rembang petang, Joko Tingkir memberi isyarat untuk menepikan rakit dan bermalam di situ. Setelah mendapatkan tempat yang aman, Joko Tingkir dan pengiringnya beristirahat. Beberapa orang penjaga di sekitarnya memastikan keamanan Joko Tingkir dan rombongan. Ki Ageng Putuh sedang duduk-duduk di pendopo rumahnya. Ia tidak segera menuju ke pembaringan karena seperti ada sesuatu yang mengusik hatinya. Saat lewat tengah malam, tiba-tiba Ki Ageng Putuh dikejutkan dengan seberkas cahaya yang kebiru-biruan meluncur dari utara melintas di langit butuh. Ki Ageng Putuh terkesiap. Cahaya itu adalah wahyu keprabon, wahyu seorang raja yang saat ini sedang berkuasa tetapi sudah berpindah tempat. Tak lain adalah wahyu kerajaan Demak Bintoro. Tak menunggu lama, Ki Ageng Putuh lari ke kandang kuda dan menyambar kuda tunggangannya. Mengejar kemana larinya wahyu keprabon itu, Ki Ageng Putuh terus mengikuti pergerakan cahaya kebiru-biruan melintas di langit menuju ke ujung dusun, tepatnya di tepi Sungai Bengawan Solo. Berkas cahaya itu pun meluncur turun dan lenyap di sekitaran tepi sungai. Ki Ageng Putuh menghentikan kudanya. Bersamaan itu, tiba-tiba bermunculan orang-orang bersenjata lengkap mengepungnya. Ki Ageng Putuh mencoba mengendalikan kudanya yang terkejut dan kemudian turun. Ki Ageng Putuh pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa dusun Butuh itu. Giliran para penjaga memperkenalkan diri, Ki Ageng Putuh terkejut dan meminta para penjaga itu mengantarkan ke sana. Para pengawal tidak segera menanggapinya karena curiga akan maksud Ki Ageng Putuh menjumpai Joko Tingkir. Tetapi setelah Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwa wahyu keprabon sedang turun ke atas Joko Tingkir, orang-orang itu pun bersegera mengantarkan. Belum begitu jauh melangkah ke bibir sungai, fenomena yang memukau mata kelima pengawal dan Ki Ageng Putuh membuat tercengang. Di atas kepala orang muda yang tertidur, nampak seberkas cahaya kebiru-biruan mengambang dan menyinari wajahnya. Menjadi tampak jelas bagi Ki Ageng Putuh, wajah itu mirip dengan saudara seperguruannya Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenongo. Joko Tingkir terjaga, bersamaan dengan itu cahaya kebiru-biruan lenyap. Terjaganya Joko Tingkir karena dalam tidurnya seperti terdengar suara memanggil-manggil namanya. Begitu ia telah tersadar, terkejut melihat ada beberapa orang mengelilinginya, dan yang menambah terkejut
ada seseorang berjubah putih berdiri di dekatnya. Tiba-tiba menghambur memeluknya. Keheranannya agak mereda ketika orang tua itu memperkenalkan diri sebagai sahabat ayahnya, Ki Ageng Pengging. Ialah Ki Ageng Butuh. Ki Ageng Butuh telah menyaksikan wahyu keprabon jatuh di atas kepala Joko Tingkir. Joko Tingkir semula ragu atas penuturan Ki Ageng Butuh. Namun keraguan itu luruh karena kesungguhan Ki Ageng Butuh dalam menasihatinya dengan memberi wejangan-wejangan yang intinya agar kelak jika sudah menduduki tahta tetap meneladani ayahnya Ki Ageng Pengging yang bersikap sabar dan legowo. Menjelang fajar, Ki Ageng Butuh melepas kepergian Joko Tingkir dan rombongan diiringi dengan doa-doa keselamatan. Singkat cerita, Joko Tingkir telah sampai di Pegunungan Prawoto. Dari sepanjang perjalanannya, setelah turun dari Gedek disambung dengan perjalanan darat yang sangat melelahkan. Dengan bantuan prajurit Andahan Baurekso, Joko Tingkir berhasil bertemu Kebo Handanu yang bermukim di sekitar Gunung Prawoto. Joko Tingkir membicarakan rencananya dengan Kebo Handanu dan tercapai kesepakatan. Joko Tingkir menjanjikan bila berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebo Handanu akan diangkat menjadi seorang adipati. Namun Joko Tingkir menekankan kepada Kebo Handanu bahwa semua aksi yang akan dilakukan ini bersifat sandiwara, meskipun dapat mengancam keselamatan diri Sultan Trenggono. Tetapi tujuannya adalah untuk menarik simpati Sultan, bukan untuk mengkudeta. Kebo Handanu pun menyanggupinya. Pada hari yang ditentukan, rencana itu pun dijalankan. Ki Mas Wilo, Ki Mas Wuragil, dan Ki Mas Monco diserai tugas untuk mengkondisikan situasi agar semua berjalan sesuai rencana. Pesanggerahan Prawoto geger, para prajurit pengawal Sultan yang jumlahnya terbatas diserbu gerombolan prajurit Kebo Handanu. Beberapa orang prajurit tewas, ada pula yang terluka. Beberapa prajurit melindungi Sultan Trenggono yang dengan tegang berada di kamarnya. Kepanikan prajurit pengawal bertambah ketika seseorang mengamuk dengan beringas, membuat beberapa pengawal kerepotan menghadapinya. Bahkan nyaris kocar-kacir. Penyerang itu merangsek mendekati kamar Sultan Trenggono. Namun sebelum dapat mendobrak kamar itu, tiba-tiba muncullah Joko Tingkir menghadang dengan isyarat untuk segera mengakhiri aksi itu. Namun Kebo Handanu ternyata mempunyai rencananya sendiri. Ia harus tetap menuju kamar Sultan dan akan mengakhiri hidup penguasa Demak itu. Maka terpaksa Joko Tingkir mengerahkan segala kemampuannya untuk mencegah Kebo Handanu melancarkan niatnya. Ketika peringatan kesekian kali tidak digubris oleh Kebo Handanu, Joko Tingkir menjadi marah. Tanpa ampun Kebo Handanu terlempar oleh pukulan ajian Joko Tingkir dan tewas dengan mengenaskan. Semua kejadian itu dalam pengamatan Sultan Trenggono. Seakan beliau melihat Joko Tingkir melakukan tindakan heroik
menyelamatkan sang sultan. Sementara di luar, para prajurit gerombolan Kebuhandanu menjadi gempar melihat pemimpinnya tewas. Para anak buah Kebuhandanu segera terkendali setelah menerima penjelasan dari Ki Mas Monco. Joko Tingkir menjelaskan kepada Sultan bahwa ia sedang menyepi bersemedi di Gunung Prawoto ketika tiba-tiba mendengar keributan di pesanggerahan Prawoto. Dari peristiwa itu, Sultan Trenggono menaruh simpati kembali kepada Joko Tingkir. Bahkan ia mendapatkan anugerah dengan dinikahkan salah satu putrinya, yaitu Retno Ayu Ratu Mas Cempoko, yang juga merupakan cucu Sunan Kalijogo. Demikian Sobat Budaya, akhir kisah dari episode ketiga Joko Tingkir. Akan saya lanjutkan lagi ke episode berikutnya di kisah mendatang. Sekian, salam budaya.